Makasih Bu Delvi. Tes. Suara Bapak kedengeran? Di servernya dimatiin dulu. Kedengeran. Oke, Bapak harap tetap ya ada sekitar 28 partisipan. Karena ini materinya penting, ini materi baru ya. Oke, Bapak salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di itu aja. Suaranya di close. Sebentar. Udah, Bu Del. Mau disampaikan Pak Peno? Halo? Pak Ibnu ada yang mau disampaikan? Udah selesai. Udah, lanjut Pak Anto. Oh, ya udah. Tadi udah ditutup ya. Udah. Ya udah. Ini lanjut dulu sama Pak Anto nggak apa-apa. Lanjut Pak Anto dulu ya. Oke. Dan foto-foto udah? Udah difoto. Nanti aja pas Pak Anto aja deh difoto ya. Nah, kan Bu Delvi nggak ada fotonya. Ya, anak-anak videonya boleh dibuka dulu. Pak Anto bisa fotoin di sana. Ya. Yuk, anak-anak boleh dibuka dulu videonya yuk. Kita foto sama Pak Ibnu juga. Ya, dibuka dulu videonya ya. Mana sih yang banyak? Semua dibuka. Oke, ini Saleh belum Ale, Afif, Faiz, dibuka. Oke, sip. 1, mau apa ya? Bener nyambut dulu. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jam kedua nih ya. Nggak semangat ya. Ulang. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya, kita masih bertemu lagi, tetap semangat ya walaupun di jam pembelajaran yang kedua ini. Oke, baik, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas materi yang baru. Sebelum itu di sini Bapak melihat ada 27 partisipan di luar Bapak, di luar Pak Ibnu dan di luar Bu Delvi. Berarti ada sekitar 24 ya, 24 partisipan dari kelas dari kelas Kiai Haji Profesor Dr. Amin Rais dan ini apa namanya Ahmad Bashir. Oke, baik, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat? Enak ya? Sehat. Oke, baik, Bapak izin share screen dulu. Bapak izin share screen. Mana yang boleh share screen? Sebentar. Enak Bu, sini kan ya. Oke. Tampilannya sudah kelihatan? Sudah. Hampir. Oke, baik. Tampilan sudah kelihatan ya? Oke. Di sini kita akan belajar dari rumah ya, masih belajar dari rumah di kelas 6 ini. Nah, sebelum belajar biar semangat dulu. Coba, di sini ada kata angka. Jadi, di situ angkanya itu alfabet ya, sampai Z dilukiskan dalam bentuk angka. Kalian rangkai angka tersebut menjadi satu kalimat. Nah, silakan. Ayo, Bapak kasih waktu 2 menit.
Misalkan 2 berarti 2 itu B, 5 itu E. Mana? Itu Di halaman berapa buku cetaknya? balik itu ini baru belum materi. Sudah ada yang dapat? Sebutin kalau udah ada yang dapat. Apa Nejat? Belajar dari rumah buat saya. Yang pertama itu. Terus? Reva, Pak. Ya, apa Reva? Belajar daring tetap asik. Belajar daring tetap asik. Yang lain? Saya Pak. Apa? Siapa ini? Siapa? Jabi, Pak. Ya, Jabi. Apa Jabi? Di rumah tetap asik, Pak. Belajar apa? Belajar di rumah tetap asik. Tetap Oke. asik. Yang lain ada lagi yang lain? Iya, benar, Kayaknya- Pak. Oke, coba kita lihat ya. Ya, yang atas itu belajar dari rumah atau BDR, dan yang bawah tetap asik. Ya, jadi walaupun kita tetap belajar di rumah, insya Allah belajarnya tetap asik dan menyenangkan. Ya, oke, berarti kalian sudah fokus lagi peralihan dari pelajaran tematik ke pelajaran matematika pada pagi hari ini. Oke, baik. Pada pembelajaran hari ini adalah kita akan membahas tentang materi yang baru, yaitu materi bangun ruang. Sebelum ke materi bangun ruang, Bapak flashback sedikit. Sebelum ini kita sudah mempelajari tentang lingkaran. Ya, ada yang masih paham atau ada yang masih ingat apa itu rumus lingkaran? Ayo, silakan sebutkan apa rumus lingkaran. PF pada Keliling 2pi dua n. Oke. Ya, betul ya. Kalau keliling adalah 2 pi d ya, 2 pi r, atau kalau pakai diameter pi d, kalau luasnya adalah pi r kuadrat. Oke, itu jangan dilupain ya, karena nanti akan ada berkaitan dengan bangun ruang ya, karena lingkaran itu adalah alas dari bangun tabung. Oke, baik, sekarang kita masuk ke materi yang keempat. Ini adalah materi bangun ruang. Sebetulnya materi ini adalah materi pada saat nanti kalian semester 2. Tapi di sini Bapak sampaikan saja, nanti kita UASnya sampai materi ini ya. Sampai materi ini, biar nanti ketika di semester 2 kita agak fokus ke soal-soal untuk ujian atau soal-soal AKM. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum Bapak sampaikan materi, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Ngapain sih kalian belajar tentang bangun ruang ini? Apa sih yang mau dipelajarin? Ya. Nah, pada tujuan pembelajaran ini, kalian ini akan dapat menyebutkan bangun ruang dan sifat-sifatnya dengan benar. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, mungkin kamu udah tahu bangun ruang. Nah, dengan sifat-sifatnya apa? Tapi di sini Bapak akan membahas pada pertemuan ini hanya 3, yaitu kubus, balok, dan yang satu lagi adalah prisma tiga segitiga. Nanti untuk bangun ruang yang lainnya di next kesempatan. Terus apa lagi tujuannya, Pak? Tujuannya itu kalian dapat menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang tersebut. Ya, kalau kalian udah tahu bangun ruangnya, udah tahu sifatnya, nah yang selanjutnya tujuannya kalian dapat menghitung volume dan luas permukaan bangun tersebut dengan tepat, ya, dengan menggunakan pemahaman rumus volumenya. Dan yang ketiga, nanti mungkin ini pertemuan berikutnya, kalian dapat menghitung volume dan luas permukaan bangunan gabungan. Jadi ketika kalian sudah memahami semua bangun ruang, nah nanti ada bangun ruang gabungan. Misalkan gabungan balok dengan kubus, nah nanti itu digabungkan berapa volumenya. Nah itulah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, kita masuk ke materinya. Oke, kelewatan.
Oke, kita masuk ke volume bangun ruang. Ada yang tahu gambar apa yang ada di sini? Yang Bapak perlihatkan itu gambar apa? Bangun ruang apa yang di situ yang Bapak perlihatkan? Ada 3. Persegi panjang, persegi sama segitiga. Apa tuh? Kubus, balok, Chris? Satu lagi prisma tegak segitiga ya. Yang satu lagi adalah prisma tegak segitiga. Nah, itu adalah beberapa contoh atau beberapa macam contoh dari bangun ruang. Nah, lalu di sini Bapak melihatkan contoh ya, beberapa contoh bangun ruang. Nih, ada yang tahu ini apa nih? Tahu ya? Kelihatan nggak? Al-Quran. Kira-kira Al-Quran ini bentuknya apa? Kubus, prisma, balok, apa tabung? Apa yo? Kubus. Balok. Hah? Kubus? Balok. Balok, ya balok, ya Al-Quran balok. Lalu di sini Bapak punya remote AC. Remote AC ini apa? balok, Bentuknya Balok. balok ya. Oke. Balok. Terus satu lagi Bapak punya ini kaleng tenggo, kaleng biskuit. Kira-kira ini bentuknya apa? balok, Tabung. Balok. Tabung. Oh, siapa tuh yang balok? Tabung. Apa? Tabung. Hah? Tabung. Tabung. Ya, oke. Tabung. Cuman tabung akan pada pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas. Oke, itu beberapa contoh barang-barang atau benda-benda dalam kehidupan kita yang berbentuk bangun ruang ya. Ada juga misalkan dus ya, dus itu bisa berbentuk kubus ya kan. Terus ada juga penghapus, papan tulis itu berbentuk balok dan semacam dan lain-lain ya. Ada juga topi ulang tahun yang agak kerucut, itu bentuknya kerucut ya. Ada bola yang suka dimainin sama anak laki-laki. Nah, itu beberapa macam bentuk dari bangun ruang ya yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, pada materi ini sebelumnya kita harus tahu dulu volume itu apa sih? Ya. Volume adalah seberapa banyaknya ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Nih, contoh ya. Nih, tadi ini apa tadi namanya? Halo? Tabung. Tabung ya. Nih, tabung ini kalau nggak ada isinya, ini Bapak keluarin isinya nih. Ya, ini nggak ada isinya, dia akan kosong ya. Nah, ketika kita isikan dengan barang atau dengan benda atau dengan air dan dia terisi penuh, nah itu namanya volume ya. Jadi volume adalah seberapa banyaknya ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek atau benda. Nah, misalkan di sini ada penggaris dalamnya, ya, ada benang, terus ini ada apa namanya nih ya, pewarna makanan. Nah, jadi seberapa banyak benda-benda ini dimasukkan, nah itulah namanya volume. Atau kalau kita lebih gampang, biasanya kita isinya dengan apa? Air ya. Berapa volumenya? Berapa liter volumenya? Atau botol aqua misalkan, atau botol air mineral. Nah, kalau kita isi air, berapa volumenya? Nah, itulah yang disebut dengan volume. Ya, jadi volume adalah seberapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Nah, di sini Bapak punya contohnya coklat. Siapa yang senang coklat nih? Ya, mungkin coklatnya beragam. Oh, Pak, saya senangnya sama coklat ini yang ratu. Ya, apa tuh coklat ratu? Silver pin ya, ratu perak ya. Ya kan? Atau sukanya coklatnya, Pak, saya mah yang murah aja, Pak, coki-coki. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan coklat judulnya, ya kan? Atau ada, Pak, saya mah yang kerenan, Toblerone. Oh, ya nggak apa-apalah, sama aja. Ya, nah, kemasan coklat pada gambar berikut ini bentuknya apa? Lihat deh, alasnya ini tuh berbentuk apa nih? Nih, lihat kursor Bapak. Halo? Kita belum ke buku dulu ya, kita belum ke buku. Ini bentuknya apa nih? Segitiga. Ya, ya. Berarti dia adalah prisma tegak segitiga ya. Kalau yang sudah pernah lihat coklat silver pin, dia bentuknya apa? Dia segitiga gini nggak? Enggak ya? Ya, berarti dia balok ya. Nah, jadi macam-macam. Oke, selanjutnya next. Nah,
Materi yang pertama adalah bangun ruang kubus. Ya, bangun ruang kubus. Ya. Suara Bapak jelas kedengeran nggak? Jelas, Pak, Jelas jelas. ya. Soalnya suara kaliannya putus-putus nih kalau ngomong. Oke, materi yang pertama adalah kubus. Nah, perhatikan gambar di sini. Di sini ada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Ada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, boleh ya, kalian boleh difoto atau kalian boleh di screenshot atau dicatat juga boleh ya. Nah, kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang tersusun dari, nah ini sifatnya nih. Sifat yang pertama, 6 bidang datar. Ya, 6 bidang datar yang kongruen. Mana aja Pak? Depan, nih depan, belakang, atas, bawah, kanan, dan kiri. Nah, jadi dia mempunyai 6 sisi ya atau 6 bidang ya. Sekali lagi Bapak sampaikan, sifat yang pertama kubus adalah mempunyai 6 sisi atau 6 bidang yang kongruen. Pak, kongruen apa sih? Biskuit ya Pak? Itu kongruan ya. Kongruen itu sama dan sebangun ya. Jadi sisinya sama semua, itu namanya kongruen. Kalau kongruan biskuit ya. Nah, jadi contoh di sini, sisi yang depan mana Pak? Nih, sisi B, C, G, F. Ini namanya sisi depan. Bolehlah kalau kalian mau. Kita persepsinya lihat dari kanan, dari kiri, atau dari atas, dari bawah sama aja. Yang penting sisinya ini nih, sisi B, C, G, F. Terus coba contoh lagi Aisel, sisi mana lagi? Selain sisi B, C, G, F, sisi mana lagi yang kamu lihat? Apa, Pak? Selain sisi B, C, G, F, sisi mana yang kamu lihat? Coba sisinya mana lagi? Selain kan ada 6 sisinya. Selain B, C, G, F, sisi mana lagi? Yang lain boleh yang lain. Saya Naisel, ayo. E, H, E. Iya, boleh. E, H, G, F, boleh. Fani, sisi mana lagi Fani? Oh, Reva mau jawab. Oh, boleh, boleh Reva. Apa Reva? Sisi mana lagi? A, E, H, D. A, E, H, D, betul. Ya, A, E, H, D, betul. Satu lagi. Coba Bapak mau siapa ya? Hasbi. Sisi mana lagi, Bi? HDGC. HD, ya. Tapi yang teratur ya, jangan ke H, ke D, terus ke G. HD, C, G. Ya, harus teratur ya. Oke, betul. Sudah paham ya? Mana aja sisi kubus ya. Jadi permukaan kubus ada 6 sisinya. Selain ada 6 sisi, kubus juga mempunyai 8 titik sudut. Mana aja Pak titik sudutnya? Perhatikan sini ya. Nih, titik sudutnya nih yang jendol-jendol. Titik sudut itu adalah pertemuan dari sisi-sisi atau rusuk-rusuk. Nih contohnya A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, G, 6, H, 7, E, 8, kok 6 ya? 6, E, 7, F, 8. Jadi kubus mempunyai 8 titik sudut. Dicatat ya. Jadi sifat yang pertama memiliki 6 bidang atau 6 sisi. Terus sifat yang kedua mempunyai 8 titik sudut ya. Apa aja titiknya? Nih yang pokoknya yang jendol-jendol ya. Ini yang jendol-jendol nih. Nih, titik sudut ini nih ya yang di sini. Nah, terus yang ketiga adalah dia mempunyai 12 rusuk. Rusuk itu apa, Pak? Perhatikan sini. Ini yang namanya rusuk nih. Nih, rusuk AB 1, rusuk BC 2, rusuk CD 3, rusuk AD 4, rusuk AE 5, rusuk BF 6, rusuk CG 7, rusuk DE 8, rusuk GH 9, rusuk EF 10, rusuk EH 11, dan yang terakhir adalah rusuk FG 12. Paham sampai sini?
Paham ya? Coba Rehan, kubus mempunyai sifatnya apa aja? Sifat kubus. Kubus memiliki sisi rusuk. Kubus memiliki sisi rusuk, Pak. Rusuknya berapa? Ada 6. Ah, rusuknya 6. Salah. 8. Ya, rusuknya 8. Ah, rusuknya 8. Ih. 8 itu titik sudut. Sudut. Coba mana aja? Tadi B sama C. Itu namanya rusuk, Neng. Bang, itu namanya rusuk. Oh. A dan B. Ada berapa rusuknya? Ya, ada berapa rusuknya? Apa, Pak? Dicatat ya, dicatat ya. Bapak ulangi, dicatat. Sifat kubus yang pertama, dia memiliki 6 sisi. Ya, memiliki 6 sisi. Terus yang kedua memiliki 8 titik sudut. Dan yang ketiga dia memiliki 12 rusuk. Ya. Nah, selanjutnya adalah volumenya. Apa rumusnya volume? Nah, rumus volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3, yaitu volume kubus ya, sisi kali sisi kali sisi. Atau sama dengan sisi pangkat 3 ya. Nah, karena kubus ini ya, kalau kita perhatikan, kubus ini kan semua sisinya sama ya. Nah, dia ini bermula dari bangun datar apa? Ada yang tahu? Kubus ini bermula dari bangun datar apa? Yang semua sisinya sama? Persegi, Pak. Ya, betul, persegi. Jadi, apa namanya, kubus ini bermula dari bangun datar persegi ya, yang semua sisinya sama ya. Jadi, sisi kali sisi kali sisi pangkat 3, kali sisi atau sisi pangkat 3 untuk mencari volume. Sekarang, kalau Bapak balik, Pak, udah diketahui volumenya, tapi sisinya belum diketahui, gimana caranya? Nah, kebalikan dari pangkat 3 itu adalah akar pangkat 3. Ya, sama juga kebalikan dari kuadrat akar pangkat 2 ya. Misalkan gini, volumenya 8, berarti sisinya berapa? Berapa pangkat 3 yang hasilnya 8? Nah, lupa lagi pangkat 3 pelajaran kelas 5. Yo, berapa pangkat 3 yang hasilnya 8? Berapa? 2, Pak. Iya, 2, betul ya. Jadi sisinya 2 kalau volumenya 8. Nah, seperti itu ya. Nanti akan ada di contoh soal. Nah, perhatikan sini. Sebelum ke sini, sebelum hitung volume, Bapak mau cek dulu. Reva, jangan Reva lagi deh. Ale ada Ale? Ale? Oh, Ale lagi sarapan kali ya. Oke, Ale nggak ada. Bagas, coba Gas, Bapak mau nanya Gas, dari gambar balok ini, EF ini namanya apa? Sisi apa rusuk? Atau titik sudut? EF. Titik sudut, Pak. Titik sudut tuh yang satu nih. Itu namanya titik sudut. Titik sudut. Berarti ini apa namanya? Rusuk. Rusuk ya. Rusuk ya. Oke. Sekarang Nezat. Zat. Coba. Halo Nezat. Iya, Pak. Oh, ada. Oke, Nezat. Coba tunjukkan Bapak atau sebutkan Bapak satu aja sisi atau permukaan kubus. Satu aja, mana? Boleh yang atas, boleh yang bawah, boleh yang kanan, boleh yang kiri, boleh yang depan, boleh yang belakang. Coba sebutin. SD Mutu. Yang mana, Jad? BCGF. BCGF ya, betul ya, seperti di depan. Oke, itu tadi sisinya. Sekarang ditanya adalah volumenya. Kita perhatikan di sini sisinya sama dengan 7, berarti volumenya berapa? Gampang ya, tinggal kita masukkan aja.
berarti volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Kalau sisinya adalah 7, ya udah berarti 7 kali 7 kali 7 atau 7 pangkat 3. Coba cari 7 pangkat 3 berapa? 343. Berapa? 343. 3, betul. Siapa tuh yang jawab tuh? Siapa? Naomi. Ayun. Wah, Ayun dapat hadiah dari Bapak Ayun. Nah, nanti dapat hadiah. Hadiahnya itu TV 29 inch. Ya. Nanti ambil di toko sebelah ya. Oke, baik. Betul ya, jawabannya adalah 343 cm. Nah, di sini nih kalian suka salah. Jangan lupa satuannya ya. Satuannya itu adalah pangkat 3. Kalau dia volume, berarti satuannya pangkat 3. Kalau dia luas, berarti satuannya pangkat 2. Jadi nanti fatal ya. Pak, kan saya jawabannya benar 343 cm, tapi nggak ada pangkat 3-nya ya, salah ya. Karena ini fatal ya. Oke, kita lihat next. Nah, sekarang contoh yang kedua. Diketahui volume sebuah kubus adalah 2197 cm pangkat 3. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Berarti volumenya sudah diketahui. Ya, volumenya sudah diketahui 2197 ya. Yang ditanya panjang rusuk. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, volume sama dengan sisi pangkat 3. Nah, kalau ditanyanya sisi, berarti akar pangkat 3 dari volume. Akar pangkat 3 dari 2197 adalah 13 cm. Jadi 13 dikali 13 dikali 13. Ya, jawabannya adalah 2197. Ya, jadi sisinya sama dengan 13 cm. Kalau di kelas 6 sudah tidak ada materi pangkat 2 dan pangkat 3 ya, dan akar. Itu kalau tidak salah ada di kelas 5 kan ya? Sudah belajar belum? Sudah belajar. Waktu kelas 5 sudah belajar akar pangkat 3 dan pangkat 2? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Berarti Bapak anggap sudah paham ya. Oke, baik. Kalau mau dicatat silakan ya, di foto aja nanti buat kalian belajar. Oke, sekarang kita masuk ke bangun yang kedua. Mungkin Bapak akan kasihnya 2 materi dulu aja ya, kubus sama balok. Nanti yang itunya prisma tegak segitiga dengan tabung dan kerucut di next pertemuan lagi. Takutnya kalau kebanyakan nanti kamu mumet ya, nggak ada yang didapat ya. Oke, bangun yang kedua adalah balok. Nah, di sini Bapak akan contohkan nih, lebih gampang karena ada real bentuknya ya. Remote ya. Nah, pertama balok ini dia sifatnya hampir sama dengan kubus. Dia mempunyai 6 sisi. Lihat, kelihatan remote Bapak nih? Halo? Halo? Remote Bapak kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, dia hampir sama sifatnya dengan kubus. Yang pertama dia mempunyai 6 sisi. Ini sisi depan nih. Ini sisi depan. Nah, ini sisi belakang yang di belakangnya. Itu namanya sisi. Sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, dan sisi bawah. Paham sampai sini? Halo? Paham? Dan dia juga sama. Ya, dan dia juga sama. Dia mempunyai 12 rusuk. Rusuknya mana, Pak? Nih, rusuk ini pertemuan dari rusuk 12 titik sudut 8, mohon maaf. Mempunyai 8 titik sudut. Nah, titik sudut ini adalah pertemuan dari rusuk. Nih, rusuk ini ketemu sama rusuk ini. Nah, ini namanya pertemuan. Nah, ini namanya titik sudut. Ya, atau sudutnya deh, yang gampang sudutnya. Nih, 1. Ya kan, terus 2. Sini ada lagi 3. Terus ini ada lagi 4, di belakang juga ada, nih 5, terus ini 6, terus ini 7, terus ini 8. Itu namanya titik sudut. Paham? Paham ya? Dan yang terakhir dia memiliki 12 rusuk. Mana aja rusuknya? Nih, 1, 2, terus 3, 4, terus belakangnya juga sama. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu namanya rusuk. Ya, jadi Bapak ulangi. Sifat dari bangun balok yang pertama mempunyai 6
sisi. Yang kedua mempunyai 12 rusuk. Dan yang ketiga memiliki berapa titik sudut? Berapa titik sudutnya? 8. 8 ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke mencari volumenya. Nah, kalau kita bahas balok ini bermula dia dari kenapa Pak kok sama sih Pak sifatnya dengan persegi? Ya, karena dia sama. Kenapa? Karena yang membedakan kalau persegi itu semua sisinya sama, makanya disebutnya kongruen, diambil dari bangun persegi. Nah, kalau balok dia diambil dari bangun persegi panjang. Nah, sisinya berbeda, ada panjang dan ada lebar. Nah, untuk volume balok itu karena dia mempunyai panjang. Nah, ini boleh beda-beda ya. Di sini Bapak nulisnya panjang, sini lebar, ini tinggi. Pak, kalau misalkan di sini tinggi, di sini lebar, di sini panjang, sama baik, ya sama aja, ya, bebas. Yang penting ini lebar, ini panjang, ini tinggi atau dibalik sama aja, nggak jadi masalah, karena nanti dikali, ya. Nah, maka volume baloknya adalah panjang kali lebar kali tinggi, ya. Ya, P kali L kali T, di mana P-nya itu adalah panjang, L-nya adalah lebar, T-nya adalah tinggi. Nah, itu untuk mencari volume. Nah, nanti akan ada variasi-variasi soal atau soal-soal penalaran yang sifatnya bukan hanya mencari volume. Misalkan volumenya diketahui, panjangnya diketahui, lebarnya diketahui, ditanya tinggi. Apa rumusnya? Nah, ini. Kalau misalkan ditanyanya tinggi, berarti tinggi sama dengan volume dibagi panjang kali lebar. Nah, nanti ada lagi misalkan volumenya diketahui, panjangnya diketahui, tingginya diketahui. Yang ditanya lebar, apa lebarnya? Nah, berarti lebar sama dengan volume dibagi panjang kali tinggi. Atau yang ditanya panjang, berarti panjang sama dengan volume dibagi lebar kali tinggi. Ya, sebenarnya ini hanya turunan dari ini. Turunan dari volume balok ini. Kalau volume balok ini sudah kalian kuasai, insya Allah ini di luar kepala bisa. Paham ya? Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Oke, baik. Kita masuk ke contoh soal. Ya, hitunglah volume balok tersebut. Ya, di sini panjangnya 8, lebarnya 5, tingginya 7. Berarti berapa volumenya? Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, ya. Berarti panjangnya 8, lebarnya 5, tingginya 7. Berarti berapa? 8 kali 5 kali 7. Cari, ayo berapa? 1 cm pangkat 3. 240. Berapa? 180. 380. Oh iya, 200 ya, 280. Nah, betul. Volumenya adalah 280. Jangan lupa satuannya cm pangkat 3 ya. Satuannya jangan lupa. 280 cm pangkat 3. Oke, sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke, sebelum ke Prisma, Bapak mau nanya dulu. Sedikit flashback ya. Coba Raihan, tadi kita udah belajar tentang kubus dan balok, ya kan? Coba sebutkan volume dari kubus. Apa volume kubus? Kubus sisi kali betul, sisi kali sisi ya Pak. Sisi pangkat 3. Sisi kali ya, sisi pangkat 3 ya, sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Terus ke siapa lagi ya? Akela, ada Akela? Akela. Oh, Akela lagi ini sarapan kali ya. Terus Naomi ada Naomi? Ada, Pak. Oke, Naomi. Coba sebutkan sifat-sifat dari bangun ruang balok.
memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Ya, betul. Memiliki 6 sisi, 8 titik sudut, dan berapa tadi? 12 rusuk. Jahbi. Coba Jahbi, ada Jahbi? Halo, Jahbi. Ada, Pak. Oke, Jahbi. Apa rumus volume balok? Jahbi. P kali L kali T. Oh iya. Panjang kali lebar kali tinggi ya, itu untuk volume balok. Terakhir satu lagi. Ale udah ada Ale? Ale. Wah, mungkin Ale lagi latihan renang nih Ale nih, jadi nggak ikut. Oke, yang lain di kelasnya Bu Delvi. Hafiz, ada Hafiz? Hafiz. Ada, Pak. Oke, coba Hafiz sebutkan sifat dari kubus, Hafiz. Halo? Halo? Yang lain, ada yang bisa saya Hafiz? Ayo, gak apa-apa, sebutkan aja. Siapa? Sifat dari kubus? Apa, Reva? Boleh? Apa sifat dari kubus? Caca, apa sifat dari kubus? Titik sudut ya, Pak? Titik sudut kenapa? Titik sudut. Memiliki 8 titik sudut. Memiliki 12 usuk. Betul? Memiliki 6 sisi. Ya. Oke. Jadi perhatikan ya. Sifat dari kubus dan dari balok itu sama ya, dia mempunyai 6 sisi, mempunyai 8 titik sudut, dan memiliki 12 rusuk. Cuman yang membedakan, kalau balok itu semua sisinya sama ya, semua sisinya sama. Nah, kalau balok dia sisinya berbeda-beda, makanya ada panjang, lebar, dan tinggi. Kalau sifatnya sama, ada 6 sisi, sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah, depan, belakang. Mempunyai 8 titik sudut dan mempunyai 12 rusuk sama. Oke, baik. Sepertinya cukup sampai sini materi kita untuk bangun ruang. Bapak ambil 2 bangun ruang dulu. Yang penting kalian paham dulu bangun balok sama bangun kubus. Next, selanjutnya nanti baru kita bicarakan lagi atau kita pelajari lagi di pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan terkait kubus dan balok? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham atau belum jelas? Nggak ada? Alhamdulillah. Berarti sudah bisa semua ya. Oke, selepas ini akan ada soal dari Bapak. Silakan kalian foto ya. Nanti kalian kerjakan ya. Karena kita bahasnya baru sampai balok ya, cukup sampai nomor 4 saja ya. Cukup sampai nomor 4 saja. Kalian foto, kalian nanti langsung jawabannya saja, langsung caranya saja. Soalnya nggak usah ditulis lagi, nggak apa-apa ya. Nanti kalian belajar bisa lihat dari fotonya aja ya. Silakan kalian screenshot, kalian foto jawaban nomor 1 sampai nomor 4 ya. Nanti silakan kirim ke Bapak atau yang di kelasnya Ahmad Basir, bisa dikirim ke Bu Delvi, nanti kasih ke Bapak. Waktunya Bapak kasih waktu sampai pertemuan berikutnya di hari Kamis ya, tapi lebih cepat lebih baik ya. Kalau bisa dikerjakan sekarang silakan kalian kerjakan, tapi kalau misalkan ada tugas lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, silakan, nggak apa-apa. Tugas matematika Bapak tunggu sampai pertemuan berikutnya di hari Kamis. Ya, ada yang tanya? Silakan. Manto. Ya. Bisa. Baik, Remet apa? MTK kapan ya, Pak? Remet MTK. Siapa nih? Ale. Oke. Remet MTK kapan, Pak? Ale emang berapa nilainya? Ale kan 70 kan? 70 iya. Remet Le. Iya. Enggak, Remet. Emang Ale mau di Remet? Iya, kalau Remet aja. Wah, kalau Remet aja nanti Bapak kasih soalnya yang lebih susah lagi berarti. Ya.
Kan nggak remet. Kalau nggak remet nggak usah diremet ya. Diperbaiki aja. Yang kemarin salah diperbaiki. Bukannya Untuk bahan belajar. bukannya remedial itu 70 ya, Pak? Batasnya Iya. itu 75 ya? Iya. 75-an. 70. Eh, Ale 70. berapa? 70. Iya, berarti kan pas. Berarti nggak usah diremedial. Dipelajari lagi, diperbaiki lagi. Nah, nanti Ale simpan baik-baik, ya Ale pahami baik-baik untuk kalau nanti ada soal UAS, kalau misalkan soalnya sama, jadi Ale bisa tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, kayak lagu ya, kesalahan yang sama. Oke, baik. Kata kuncinya satu ya. Kata kuncinya satu, teliti dan tidak tinggi hati. Maksudnya apa? Ah, gampang. Taunya salah. Ah, gampang. Taunya salah. Atau ngerjainnya cepet, taunya ngitungnya salah ya. Nah, jadi teliti baik-baik. Jangan. Insya Allah soal-soal Bapak nggak terlalu sulit. Bapak buatnya memang tidak terlalu sulit. Yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bahas akan jadi keluarkan. Tapi kata kuncinya itu, jangan, ini saya kayak contoh yang kemarin nih, atau dijawab aja, padahal ternyata Bapak rubah soalnya, angkanya, ya, akhirnya salah, ya, jadi teliti baik-baik. Mungkin itu, ada lagi yang ditanyakan, yang lain? Cukup ya? Oke, cukup latihannya kalian kerjakan 1-4 saja, karena nomor 5 belum kita bahas. Oke, next, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang prisma tegak ya, baik prisma tegak segitiga, prisma tegak segi 4 maupun prisma tegak segi banyak, trapesium, kubus sama limas ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang prisma, tabung dan limas. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas tentang bola dan kerucut ya. Jadi Bapak bagi menjadi 3 kali pertemuan untuk bangun ruang ini. Baik. Kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah setia belajar bersama melalui media Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dan tadi sebelumnya Bu Delvi sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kalian semua, bisa bermanfaat ya ilmunya, dan kalian juga bisa mudah mengaplikasikannya ya. Pesan Bapak yang terakhir, tidak bosan-bosan ya, tetap belajar walaupun di rumah, tetap belajar semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin, dan jangan lupa jaga kesehatan ya dengan cara makan yang teratur, makan yang bergizi, istirahat yang cukup ya. Kalau misalkan capek jangan dipaksain, istirahat dulu, tapi jangan istirahat mulu kagak belajar ya. Jadi kalau misalkan memang ada tugas yang berat bisa dipending dulu, tapi segera dikerjakan, jangan entar akhirnya udah seminggu akhirnya numpuk tugasnya ya. Jadi kami Bapak Ibu guru juga tidak memaksakan kalian untuk diporsir ya, karena memang salah satu kesehatan utama dalam tubuh kita itu adalah imun yang kuat. Nah, imun itu didapatkan ketika kita itu mempunyai kondisi badan yang sehat ya, yaitu ya nggak capek, nggak banyak pikiran ya. Jadi kalau misalkan kita kecapean, kurang tidur, nah itu membuat imun kita lemah, dan di situ banyak penyakit-penyakit masuk ya. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari macam bencana, macam pandemi atau penyakit. Ya, mudah-mudahan juga yang terpenting kita masih bisa nanti sekolah masuk lagi di semester depan. Mudah-mudahan ya. Nanti tanya Pak Ibnu, semester depan udah bisa masuk apa belum gitu kan. Kesian kelas 6 ya. 1 tahun belajarnya di rumah terus. Jangan masuk. Oke, baik, sebelum ke Pak Ibnu, Bapak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kayak satu orang satu. Silakan Pak Ibnu, mungkin ada yang mau diomongin? Tadi siapa? Tes. Pak Ibnu, ada yang mau disampaikan?
Halo, Oke, baik. Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Nih ada Aisyah. Nezat nih. Caca. Ayo. Gimana, sehat semua ya? Mudah-mudahan anak kakak-kakak kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah tadi kalian sudah belajar yang pertama dengan Bu Delvi, yang kedua dengan Pak Anto. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dua guru tersebut, Bu Delvi dan Pak Anto, bisa kalian terapkan, ya, bisa kalian pahami, ya. Yang paling utama adalah kalian harus ingat sudah kelas 6 nih, ya, sudah kelas 6. Sebentar lagi kalian akan meninggalkan SD Muhammadiyah 1 Jakarta. Ini sudah masuk ke semester 1. Kalian bersiap-siap, ya, dengan apapun kondisi. Nanti misalkan nanti ada ujian, kalian harus siap. Jadi ini benar-benar harus dipersiapkan, ya. Di rumah harus tetap belajar. Ya, yang terbaru adalah untuk kakak kelas 6. Nanti kabar yang terbaru itu ada ujian, ya, ada ujian untuk kakak kelas 6, tapi belum pasti mau ujiannya seperti apa, ya. Jadi Pak Ibnu berpesan tetap belajar di rumah, ya, tetap semangat, ya. Mudah-mudahan nanti di semester 2 kalian bisa masuk, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang anak-anak laki-laki nih. Nih saya Pak Ibnu lihat nih Zat gondrong banget ya. Tukang Zat cukur belum gondrong buka, siapa Pak. lagi nih? Wah, mau nggak usah ke tukang cukur, mau nggak? Cukur Nggak boleh semua. keluar, Pak. Nggak bisa ya, Pak. Di rumah doang, Pak. Ya, pokoknya intinya tetap jaga kesehatan ya. Kalau memang belum bisa keluar, ya tidak apa-apa mungkin ya. Jadi anak-anak yang penting sehat, ya. Tetap di rumah. Jaga kebersihan yang paling utama. Yang jangan lupa selalu mencuci tangan, ya. Jangan pergi-pergi dulu nih. Ya. Udah, mungkin itu saja Pak Anto. Terima kasih atas materi hari ini dan Bu Delvi. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Pak Anto dan Bu Delvi bermanfaat untuk anak-anak semua di situ. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu. Ya, terima kasih atas waktunya untuk Pak Ibnu. Oke, baik, untuk kalian, oke, ya silakan kalian semua boleh beraktivitas kembali, mengerjakan yang lain sebelum mengerjakan tugas yang sudah kita berikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar kah? Boleh keluar, Kak. Pak. Lah. Udah boleh keluar? Udah boleh keluar belum? Udah boleh keluar belum? Udah boleh sih kayaknya sih. Udah sih, udah jam istirahat sekarang. Bener nih, keluar nih. Iya nih, boleh keluar. Nah. Ya udah duluan. Bye.